paling besar ya hanya itu gitu. Nah, yang kedua adalah ini memang kalau kita lihat, banyak beredar bahwa banyak koperasi itu sebetulnya banyak masalah di tata kelolanya, ya. Kita melihat banyak sekali koperasi yang buka tutup, nggak jelas. KDMP ini. KDMP ini, kita bicara mengenai KDMP. Buka tutup, banyak sekali. Jadi terkesan tuh nggak siap. Presiden datang buka, presiden pergi tutup. Barangnya mungkin minjem itu, ya kan? Saya nggak tahu minjem atau apa, beli atau apa, saya nggak tahu, ya kan? Kemudian yang kedua, banyak juga yang kemudian ada di dekat kuburan dibuat. Di di mana itu dekat kuburan tuh, di Lamongan, ya. Kemudian ada yang berhadap-hadapan, banyak di berita. Ada yang di tengah hutan, di Wonogiri, ya, di atas gunung, di desa Ketiten Kendal, ya. Banyak yang berdampingan, kan konsepnya berdampingan buat apa gitu. Jadi ini terkesan memang belum siap, Pak Menteri. Nah, kalau ini dijalankan terus, maka diperkirakan nanti ke depan lokasi saja nggak benar. Kalau ini benar banyak terjadi, kalau ini dijalankan, ya diperkirakan banyak KDMP yang akan mangkrak, Pak. Memang sekarang pelaku-pelaku UMKM di lokal sekarang banyak yang mendatangi kami meminta pembiayaan produk-produk UMKM mereka itu bisa ditempatkan di gerai-gerai milik Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi kami pun juga mendorong sekarang supaya pelaku-pelaku UMKM lokal itu bisa memproduksi barang-barang sendiri, mulai dari yang sederhana, sabun, sampo, deterjen, sabun cuci tangan, gula, kecap, kemudian saus yang seperti itu udah mulai marak pelaku-pelaku UMKM lokal memproduksi barang-barangnya dan berharap produk-produknya bisa dijual di gerai-gerai milik Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ya, itu nanti harus dianalisis, Pak. Ini masalah pulling power. Kan dia compete dengan brand-brand yang sudah dikenal. Misalnya pasta gigi, sabun, Unilever itu kan kuat sekali. Ini UMKM masuk taruh di situ bersaing dengan yang kalau gitu nanti memang produk-produknya harus ada pembatasan bahwa itu untuk UMKM lokal yang jual. Kalau itu tetap masuk brand-brand pulling powernya begitu tinggi, nggak bisa compete, Pak, memang. Gitu. Jadi ada kewajiban minimal produk lokal di situ. Jadi itu mungkin tahap berikutnya ya, lebih rumit lagi. Tapi menyelesaikan yang jual beli ini aja belum tentu bisa benar juga kan. Jadi itu masih panjang ceritanya. Jadi berapa targetnya, Pak, sampai tahun ini? KDMP nih. Saya rasa tahun ini mungkin paling maksimal 40.000, Pak. 40.000 yang terbangun. yang beroperasi. Operasional ini 1.000, kita akan evaluasi sampai kejar Agustus ini, Pak. Nanti bisa yang sudah terbangun fisiknya dengan Yang sekarang sudah berjalan berapa? Yang sudah operasional baru 1061. 1061 yang kemarin kan? Iya. Yang kalau dijumlahin 8 itu kan? Dipas-pasin itu loh. 1061. Iya, 1618 yang dipas-pasin itu. Ya kan? Nah, jadi next berapa, Pak, dari 1061 roadmap-nya sampai dengan akhir tahun ini saya perkirakan ya semua bangunan fisik yang sudah selesai itu akan segera dioperasionalkan. Jadi maksimal 40.000, Pak. 40.000 bisa? Sampai akhir tahun ini. Wah, mungkin. Nggak mungkin, Pak. 40.000 bangunan fisiknya selesai, operasionalisasinya diusahakan. Oh, yang operasional? Saya rasa sampai akhir tahun ini bisa, Pak. Operasional? Bisa. Hebat ya, udah kita tunggu. Sampai akhir tahun ini kan, Pak Prof. Bisa, Pak. Ya. Mungkin gitu ya. Hah? Saya ya. Itu aja udah kita 40 gini, Pak. 40.004, Pak. 40.004, 4 tambah 4, 8.
Karena kan bangunan fisiknya kan nggak mungkin selesai bangun fisik terus nggak ada operasionalisasinya. Jadi bangunan fisiknya diperkirakan sampai dengan akhir tahun ini bisa 40 ribuan. Maksimal tuh Pak Profesor. Ya, saya suka 8, Pak. Saya. Kan nomor saya 888. Sama dengan Pak Presiden, saya suka 8. Jadi, ya enggak, maksud saya gini, sekarang ini saya udah pantau pengadaan barang aja. Pengadaan barang untuk support itu masih tersendat-sendat, Pak. Banyak, ada yang belum lengkap ini, belum Iya lengkap ini. pasti Pak. Ya, jadi ini perlu diperjelas. Biar Bapak jangan ngomong di media 40.000. Nggak tahu nanti habis tahun nggak ada. Jadi harus dicek lagi Pak, gitu. Iya. Ya, Pak Menteri. Ini Siap. kami sayang loh Bapak Menteri. Kan? Ini aja kan udah dari 80 ribu yang berbadan hukum, kita sekarang melaksanakan bangunan fisiknya diperkirakan maksimal 40 ribu, ya operasionalnya 40 ribu. Jadi ini sebenarnya udah ada penyesuaian dari target yang semula bangun 80 ribu, ini udah setengahnya Pak tahun ini Pak. Ini kita juga realistis dan pendekatan kita adalah pendekatan yang kualitatif karena kalau bangunan fisik mungkin bisa dikebut, rasionalisasi memang membutuhkan pendekatan yang berbeda sehingga kita harus belajar juga, harus hati-hati tata kelola dan pengembangan model-model bisnis Pak Prof, dan termasuk visibility study-nya tadi.